Pada video kali ini, saya akan membahas apa itu integral dan integral tak tentu. Apa itu integral? Integral merupakan anti dari turunan. Sebagaimana pertambahan memiliki kebalikan perkurangan, perkalian memiliki kebalikan pembagian, perpangkatan memiliki kebalikan dari perakaran. Begitu juga integral memiliki kebalikan dari turunan. Jika kita memiliki fx dan kita turunkan, maka hasilnya f aksen x. Dan apabila kita memiliki f aksen x, bagaimana kita mencari fx? Yap, betul sekali. Dengan mengintegralkan f aksen x. Berikut merupakan notasi dari integral tak tentu. Dan kita akan membahas formula dasar dari integral tak tentu, yakni integral xn dx sama dengan koefisien dari x dibagi dengan n tambah 1 x pangkat n tambah 1 ditambah c. Misal kita memiliki integral x kuadrat dx. Bagaimana kita mengintegralkannya? Yakni dengan cara koefisien dari x kuadrat yakni 1 kita bagi dengan pangkat dari x yakni 2 ditambah 1. Dan pangkat dari x kuadrat pun kita harus tambah 1 dan ditambah dengan c sebagai koefisien. Sama dengan 1/3 x pangkat 3 ditambah c. Baik, integral tentu. Integral yang memiliki batas bawah dan batas atas digunakan untuk menghitung jumlah total atau luas di bawah kurva fungsi antara dua titik. Ya, dengan keterangan fx sama dengan fungsi yang diintegralkan, a sama dengan batas bawah, b sama dengan batas atas, lalu hasil integral sama dengan angka bukan fungsi, mempresentasikan luas di bawah kurva dari x sama dengan a sampai x sama dengan b. Lalu fungsi dalam integral tentu atau defined integral memiliki dua input fungsi, yaitu input konstan dan input berubah. Fungsinya sendiri bebas asalkan kekontinuan dalam fungsi. Fungsi mempresentasikan perubahan suatu besaran terhadap variabel x. Fungsi ini dapat menggambarkan permasalahan sehari-hari seperti pemakaian listrik dan debit air yang dikeluarkan. Lalu ada contoh fungsi konstan dan fungsi berubah. Jadi kita memiliki listrik adalah PT sama dengan daya listrik, alat dalam watt sebagai fungsi waktu T, lalu ada air sebagai FT sama dengan debit air per liter per jam sebagai fungsi waktu T. Jadi ini adalah fungsi konstan, di mana ada kulkas menyala dengan daya tetap 50 watt selama 3 jam. PT sama dengan 50. Lalu integral tentunya adalah E sama dengan integral batas atas 3 dan batas bawah 0. PT dt sama dengan integral batas atas 3 dan batas bawah 0. 50 dt sama dengan 50 kali 3 sama dengan 150 watt. Di sini fungsi tetap dengan integral dengan daya kali waktu. Cocok untuk lampu dan kulkas yang menyala terus. Lalu selanjutnya adalah fungsi berubah. Sini sebagai contoh ada alat listrik berubah dayanya, misal AC tambah lampu, digambarkan sebagai PT sama dengan 20 T ditambah 30. Terangannya adalah T sama dengan waktu dalam jam, PT sama dengan daya yang meningkat 20 watt per jam tambah 30 watt awal. Integral tentu dari jam 0 sampai 3 sebagai berikut. E sama dengan integral batas atas 3 batas bawah 0
dalam kurung 20T tambah 30 dt sama dengan kurung siku 10T kuadrat ditambah 30T tutup kurung siku pangkat 3 pangkat 3 atas pangkat 0 bawah sama dengan 10 kali 9 tambah 90 sama dengan 180 watt. Dalam fungsi berubah ini integral menghitung luas di bawah kurva. Kasusnya di sini ada seorang mahasiswi bernama Amalia di mana ia ingin menghitung total penggunaan listrik yang ia gunakan untuk alat-alat elektroniknya setiap hari dan juga ia ingin tahu berapa banyak biaya yang harus ia keluarkan untuk listrik yang ia gunakan per minggunya. Di sini Amalia mempunyai 5 alat elektronik. Yang pertama itu ada lampu yang menggunakan daya 10 watt yang digunakan selama 5 jam per hari. Yang kedua itu ada kipas dengan penggunaan daya 20 watt yang digunakan selama 8 jam per hari. Yang ketiga itu ada laptop 80 watt yang digunakan selama 4 jam per hari. Yang keempat, Amalia memiliki rice cooker dengan penggunaan daya 150 watt yang digunakan selama 2 jam per hari. Dan yang terakhir itu ada panci listrik yang memakan daya 200 watt yang ia pakai selama 1,5 jam per harinya. Nah, di sini kita harus menentukan seberapa banyak total pemakaian listrik dari yang Amalia gunakan setiap harinya dalam kWh dan juga total biaya listrik yang harus ia bayar setiap minggunya dengan asumsi 1 kWh itu sebesar Rp1.352. Nah, bagaimana sih cara untuk kita menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh Amalia? Kita bisa menggunakan konsep dari integral. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu konsep dasar dari rumus energi, yaitu daya dikali waktu. Nah, nanti hasil dari daya dikali waktu ini adalah watt. Namun kita membutuhkan kilowatt. Maka, rumus yang tadi itu dibagi 1000 untuk menghasilkan satuannya menjadi kilowatt. Nah, untuk penggunaannya coba kita lakukan dengan alat elektronik yang pertama yaitu lampu, di mana lampu ini menggunakan daya 10 watt dan digunakan 5 jam per hari. Maka energi pertama sama dengan 10 dikali 5 per 1000 yang nantinya akan menghasilkan 0,05 kWh. Nah, lalu kita jumlahkan juga nih untuk alat-alat elektronik lainnya seperti kipas, laptop, rice cooker, dan juga panci listrik. Hasil akhirnya, seperti yang saya tunjukkan di sini, kita jumlahkan semuanya untuk menentukan energi harian yang digunakan. Kita jumlahkan yang nantinya akan menghasilkan 1,13 kWh. Nah, ini kan baru penggunaan harian ya, kita membutuhkan penggunaan mingguan. Maka, untuk menentukan energi mingguan, kita tinggal kalikan saja penggunaan energi yang tadi, energi harian tadi, yaitu 1,13, kita kalikan 7, yang nantinya akan menghasilkan 7,91 kWh. Nah, sudah ketemu nih untuk penggunaan per minggunya Amalia menggunakan 7,91 kWh. Untuk langkah yang terakhir adalah menghitung biaya listrik mingguan yang digunakan oleh Amalia. Nah, cara untuk menentukannya itu sangat mudah. Kita gunakan hasil penggunaan mingguan tadi yaitu 7,91 kWh. Kita kalikan dengan tarif listrik per kWh-nya yaitu 1.352. Kita kalikan dengan 7,91 tadi yang nantinya perhitungan tersebut akan menghasilkan biaya listrik mingguan yang dibayar oleh Amalia yaitu Rp10.694. Jadi, kesimpulannya energi harian yang digunakan adalah 1,13 kWh, energi mingguan 7,91 kWh, dan biaya mingguannya itu sekitar Rp10.694. Sangat mudah kan? Semoga ini dapat dimengerti dan juga dapat berguna untuk teman-teman semua. Terima kasih. Baik, sekarang saya akan mempresentasikan hasil implementasi kami dalam program sederhana yang telah kami buat.
Program buatan kami ini adalah sebuah kalkulator pemakaian listrik sehari-hari yang dirancang menggunakan Python dan HTML. Cara kerjanya cukup sederhana, yakni pengguna hanya perlu menginput peralatan yang ada di rumah mereka, besarnya daya yang digunakan per jam, dan jam pemakaiannya dalam sehari. Terakhir, program akan mengakumulasi total pemakaian listrik dari semua alat di rumah, sehingga didapatkan total besaran listrik yang digunakan oleh rumah dalam sehari.